Shalom adik-adik semua. Hai, apa kabar nih? Nah, adik-adik, hari ini kita mau mulai sekolah minggu kita. Kita bertemu lagi. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh semangat. Nah, Kak Fania hari ini mau ngajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi yuk bareng-bareng adik-adik di rumah. Nyanyi juga ya. Pakai gerakan, kita mau nyanyi Yesus cinta semua bangsa di dunia, oke? Oke. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Sekali lagi. Bersatu di dalam doa. Adik-adik semua lipat tangan. Mari kita tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu, kasih sayangmu untuk setiap kami, anak-anakmu. Engkau sudah boleh bangunkan kami, Engkau boleh beri kami kesehatan, boleh berikan kami semangat untuk beraktivitas. Dan saat ini kami hendak memuliakan nama Tuhan, mengucap syukur atas hari-hari kami. Saat ini juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kiranya Tuhan yang boleh membimbing setiap kami. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kak Fania mau ajak adik-adik sekali lagi kita mau menyanyikan sebuah pujian. Yesus disalibkan karena cintanya, oke? Dengan bangkit berdiri, pakai gerakan yang semangat karena Tuhan Yesus cinta sama adik-adik semua, kita juga harus mencintai Yesus. Oke? Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi, Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kita boleh kembali lagi bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan yang hari ini akan diberikan kepada setiap kita. Sebelumnya mari kita akan bersama-sama tunduk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk saat ini kami boleh datang kepada Tuhan. Kami mohon pimpinan Allah Roh Kudus untuk menolong kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar ya Tuhan untuk menjadi anak yang mengasihi Tuhan, anak yang taat, anak yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, kudus dan layakkan kami untuk terima firman kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik sekalian, hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu pengorbananmu menjadi teladanku. Pengorbanan Yesus menjadi teladan setiap kita. Kita masuk dalam masa Prapaskah, masa di mana kita akan menghayati penderitaan Yesus
yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kakak dan adik-adik sekalian. Nah, sebelumnya kakak mau nanya nih, adik-adik pernah enggak nih berkorban buat teman gitu ya, berkorban buat saudara, adik, kakak, atau teman, sahabat? Berkorban itu artinya memberikan sesuatu sehingga orang yang kita beri itu terbantu. Tetapi mungkin kita kehilangan waktu, mungkin kita bisa membantu di dalam tenaga, mungkin kita ada di antara adik-adik juga enggak yang memberikan waktu untuk mendengarkan curhat temannya. Ya, ada adik-adik yang melakukan seperti itu. Itu salah satu hal yang dikatakan berkorban ya, bagi teman, bagi saudara, bagi sesama. Adakah adik-adik yang melakukan hal itu? Atau mungkin dalam, sekarang kan sudah PPKM, ada yang 100% ya, ada yang masih setengah-setengah gitu ya. Kalau sudah mulai sekolah, kemudian ada tugas kelompok gitu ya, untuk anak-anak yang kelas besar mungkin ada seperti itu, tugas kelompok. Apakah adik-adik dengan rela hati ya, dengan senang memberikan pemikirannya, menyumbangkan pemikirannya? Itu juga salah satu bentuk membantu, berkorban, memberikan apa yang kita bisa berikan untuk saudara kita, teman-teman kita. Nah, sekarang kita nanti akan belajar juga akan teladan Yesus yang telah memberikan kepada kita contoh. Yesus berkorban untuk menggantikan hukuman setiap kita orang berdosa, umat manusia yang berdosa. Nah, kakak ajak adik-adik sekalian untuk baca dari Matius 26. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Yuk buka ya. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Judulnya di Taman Getsemani. Kakak bacakan ya supaya kita boleh bersama-sama menyimak. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Nah, sedemikian jauh kita membaca firman Tuhan di Taman Getsemani. Hari ini kita akan melihat satu teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus ketika ia akan ditangkap, ya. Nah, cerita ini dimulai setelah Yesus melakukan perjamuan terakhir dengan para murid-muridnya. Di dalam ayat yang sebelumnya diceritakan bahwa Yesus
mengadakan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya. Kemudian saat itu mereka pergi ke suatu taman yang bernama apa tadi? Getsemani. Di taman Getsemani, Yesus pergi dengan 3 orang muridnya. Kalau tadi kita menyimak firman Tuhan yang kita baca, kita akan menemukan di situ bahwa ayat 37, Yesus membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus. Ya, nanti kalau adik-adik mau lihat Alkitabnya ya, nanti bisa dilihat di dalam Markus itu dijelaskan siapa sih kedua anak Zebedeus itu, namanya siapa? Namanya Yohanes dan Yakobus. Nanti bisa dilihat ya di Markus 14 ayat 32 sampai 42. Kalau adik-adik mau baca, bisa baca di situ ya. Kita lanjut ya. Nah, saat itu Yesus bersama dengan 3 orang muridnya, yaitu Petrus dan 2 anak Zebedeus, yaitu Yohanes dan Yakobus. Nah, Yesus bersama dengan 3 orang muridnya pergi ke taman Getsemani. Dan apa yang Yesus inginkan? Yesus ingin agar ketiga muridnya itu berjaga-jaga dan berdoa. Nah, saat itu Yesus menyampaikan perasaannya kepada murid-muridnya. Yesus mengatakan, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Nah, saat itu Yesus dengan perasaan takut, gelisah dan gentar. Terus Yesus berdoa. Dia maju sedikit, sujud berdoa. Dia mengatakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Yesus berdoa, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Apa itu cawan? Cawan itu artinya penderitaan. Karena Yesus tahu setelah ini Yesus akan mengalami penderitaan. Dan bahkan akan disiksa sampai mati di atas kayu salib sebagai penghukuman, ganti hukuman orang-orang yang berdosa, yaitu kakak dan adik-adik sekalian. Seharusnya kita yang dihukum, tetapi Yesus menanggungnya buat kita, karena kasih-Nya buat kita semua. Nah, setelah Yesus berdoa dan mengatakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biar cawan ini lalu, biarlah aku tidak mengalami penderitaan, kesusahan, penyiksaan sampai harus mati di kayu salib. Tapi Yesus tidak berhenti di situ, tapi doa itu disambung dengan katakan, tapi janganlah seperti yang Kau kehendaki. Tuhan, jangan seperti yang Kau kehendaki, tapi seperti apa yang Engkau kehendaki, biarlah itu yang terjadi. Nah, setelah selesai berdoa, Yesus datang menghampiri murid-muridnya, ketiga murid-muridnya. Setelah dia datang kepada mereka, loh, mereka tertidur. Mereka tertidur dengan nyenyak. Yesus membangunkan murid-muridnya. Bangunlah, bangunlah. Dan Yesus mengatakan, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jaga dan berdoa. Setelah itu, Yesus kembali berdoa. Nah, doa Yesus yang kedua itu isinya berbeda dengan yang pertama ya adik-adik. Kalau yang pertama itu Yesus mengatakan, kalau bisa cawan ini boleh lalu daripadaku, tapi biar jangan kehendakku, tapi kehendakmu. Tapi doa yang kedua ini isinya berbeda dari yang pertama. Ya, doa yang kedua itu Yesus berdoa, dia mengatakan, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Artinya isi doa yang kedua ini Yesus mulai berserah dan yakin akan melakukan kehendak Bapa di surga. Menjalani serangkaian penderitaan, penyiksaan yang berat, sampai akhirnya harus mati di atas kayu salib. Nah, Yesus mengetahui dengan persis apa yang akan dialaminya. Dia kembali lagi kepada murid-muridnya dan dia melihat murid-muridnya itu masih tidur.
Sebab mata mereka sudah berat. Mereka itu juga sedih ya, adik-adik sekalian. Wah, sebentar lagi guru kita akan mengalami penderitaan. Bagaimana ya? Akhirnya karena mereka menunggu sampai lama, Yesus berdoa dan mereka juga sedih. Akhirnya mata mereka berat dan mereka tidur lagi. Setelah yang ketiga Yesus datang kepada mereka, Yesus membiarkan mereka, tidak membangunkan mereka. Dia berdoa untuk yang ketiga kalinya dengan doa isi yang sama seperti yang kedua, bahwa dia berserah mau melakukan kehendak Bapa. Kalau memang kehendak Bapa itu harus terjadi dalam hidupnya, hidup Yesus mau berserah dan mau melakukan, bersedia berkorban bagi manusia yang berdosa buat setiap kita. Nah, Yesus kembali lagi setelah berdoa, dia menemui murid-muridnya yang masih tidur dan dia tidak membangunkan mereka. Dia mengatakan, tidurlah sekarang dan beristirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Siapa yang menyerahkan Yesus? Yaitu Yudas Iskariot, muridnya sendiri yang menyerahkan gurunya. Nah, cerita firman Tuhan yang kita bersama-sama tadi mendengarkan ya, Matius 26 ayat 36 sampai 46. Di sini kita melihat bahwa Yesus itu rela berkorban untuk menyelamatkan umat manusia. Itu adalah teladan yang patut ditiru ya. Ada banyak cara untuk kita bisa melakukan teladan seperti Yesus. Hal yang sederhana ya, seperti yang tadi kakak tanya di awal ya. Siapa yang pernah memberikan waktu mendengarkan curhat temannya gitu ya. Itu juga salah satu hal yang bisa kita lakukan ya. Salah satu yang bisa kita lakukan untuk berkorban, melakukan sesuatu hal yang sederhana tapi mungkin sangat berguna, sangat membantu teman kita. Membantu orang tua membersihkan rumah, itu juga bisa kita lakukan ya adik-adik ya. Siapa yang rajin di rumah membantu mama papa ya. Dek tolong ya, bantu mama buang sampah ya. Iya mah. Langsung sampahnya diambil dibantu mamanya. Papanya baru betulin di mobil. Kak tolong ambilkan tang papa ya di kotak peralatan. Iya pak. Padahal masih mainan nih ya, masih mainan game di handphone gini lagi asik, tapi karena papa butuh bantuan, dengan senang hati ya si kakak mengambilkan tang itu buat apa. Nah adik-adik mau melakukan hal itu, mau membantu orang tua ya, mungkin membantu hal yang lain ya, menjaga adik ya, mama papa mau pergi, mbaknya sudah pulang, mungkin mbak pocokannya, kamu di rumah dulu ya, jaga adik ya. Nah, itu juga salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk keluarga kita, untuk orang tua kita, juga untuk adik yang kita kasihi. Nah, adik-adik sekalian, kita diajak untuk boleh belajar dari Yesus, di mana Yesus mau berkorban buat setiap kita, dan biarlah hal itu akan mendorong kita untuk adik-adik sekalian juga mau melakukan pengorbanan yang berarti bagi orang lain, sekalipun itu hal yang kecil. Tetapi hal yang kecil bagi kita itu sangat berarti bagi orang lain yang kita berikan bantuan, yang kita berikan telinga untuk mendengarkan curhat mereka. Mungkin ada yang sedih, ada yang nilainya jelek. Aduh, kemarin ulangan aku enggak bisa seperti itu ya. Nah, kita memberikan telinga kita untuk mendengarkan curhat teman kita. Nah, itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan. Nah, sekarang menjadi PR buat setiap kita ya. Adik-adik sekalian ya, maukah kita ini berkorban untuk orang lain? Yuk, tulis ya, nanti ditulis. Pengorbanan apa yang kita telah lakukan untuk orang lain? Diingat-ingat ya, ditulis gitu. Aku pernah berkorban apa ya? Ditulis. Nah, selanjutnya bukan hanya itu, tapi
tulis lagi pengorbanan yang akan adik-adik lakukan untuk orang lain. Kalau yang pertama tadi, tulis pengorbanan yang telah kita lakukan untuk orang lain, entah itu teman, entah itu orang tua, kakak adik kita ya, sahabat kita, teman sekolah kita ya, apa yang kita sudah lakukan. Yang kedua, tulislah pengorbanan apa yang akan kalian lakukan untuk orang lain. Karena dengan kita melakukan hal ini, kita melakukan apa yang menjadi teladan dari Yesus buat setiap kita. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, biar kita juga serupa dengan Bapa kita di surga, yaitu Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus itu Allah yang penuh kasih, biarlah setiap kita anak-anak Tuhan itu juga penuh dengan kasih. Kalau Tuhan Yesus itu begitu cinta dan perhatian buat setiap kita, maukah kita juga melakukan hal seperti yang Yesus lakukan? Yesus tidak berdosa, tidak bersalah, tapi dia mau rela melakukan kehendak Bapaknya, menderita untuk siapa? Untuk kakak dan adik-adik. Maukah kita juga belajar seperti Yesus ya, mau menderita untuk hal yang benar, hal yang baik? Karena kakak percaya saat kita melakukan hal itu, nama Tuhan dipermuliakan. Nah, kita siapkan hati kita, sebentar lagi nanti kita akan masuk ke di dalam masa Prapaskah ini, nanti kita akan masuk ke dalam Jumat Agung dan perayaan Paskah. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau katakan kepada Yesus, Tuhan Yesus, ini hatiku Tuhan, buat hatiku seperti Engkau Tuhan, yang mau rela berkorban untuk orang-orang yang berdosa, dan biarlah aku juga mau belajar punya hati seperti Tuhan Yesus yang mau berkorban bagi orang lain, memberikan yang terbaik bagi mereka sebagai wujud bahwa aku anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Mari kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman kebenaran-Mu. Kami manusia yang berdosa, tapi Tuhan begitu cinta kepada kami. Bahkan Tuhan rela menyangkal diri, rela menanggung, meminum cawan penderitaan, menanggung segala hinaan dan siksaan, bahkan mati di kayu salib buat kami orang yang berdosa. Kami tidak layak menerima kasih Tuhan, tetapi kami bersyukur Yesus sudah mati buat kami di kayu salib, sehingga kami boleh memiliki hidup yang kekal di dalam Tuhan. Saat kami percaya kepada Tuhan, Tuhan menghapuskan dosa kami, Tuhan menyelamatkan kami. Dan karena itu Tuhan, kami mau belajar dari teladan Tuhan Yesus, untuk kami juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, anak-anak Tuhan yang mau berkorban juga bagi orang lain, sekalipun itu membuat kami kehilangan sebagian waktu kami, bahkan mungkin mereka yang butuh dibantu Tuhan, tenaga kami Tuhan, dan mungkin telinga kami untuk mendengarkan segala curhat, segala kesusahan, segala kesulitan yang mungkin dialami oleh saudara-saudara kami yang lain. Terima kasih Tuhan Allah Roh Kudus, biar Engkau yang akan terus menaruh firman-Mu di dalam hati setiap kami dan mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang harus terus membawa pelita kasih Tuhan di sepanjang hidup kami. Sejak kami masih kecil saat ini sampai nanti kami dewasa, Tuhan kami mau terus mengasihi Tuhan dan menjadi terang Kristus bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga mereka melihat apa yang kami lakukan dan mereka memuji dan memuliakan nama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Siap orang yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu boleh memberkati setiap kita. Amin. Ayat hafalan diambil dari Matius 26 ayat 41a. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.
Nah, adik-adik sudah selesai mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, selesai sudah ibadah kita pada hari ini. Adik-adik jangan lupa hafalkan ayat hafalannya. Yang adik-adik di rumah yang ada tugas sekolah mencatat firman Tuhan hari ini dicatat ya. Nanti dilaporkan sama papa mama juga ayat hafalannya. Oke, tetap jaga kesehatan, selalu semangat sekolahnya. Ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.